Sudah mulai masuk musim hujan lagi. Apa yang paling enak dikerjakan kalau udah mulai masuk musim hujan? Ngomongin orang-orang PAO. Giska Deborah Aritonang. Ito, kita yang satu ini katanya di kampus agak-agak malas ya kan, tapi kalau udah urusan duit sampai miliaran bakal tipu orang-orang di konser Coldplay dibuat sama dia. Cuman penipuan tiket Coldplay ini kayak jadi membuktikan kalau masih banyak orang-orang PAO sebenarnya di negara ini. Dari mana jalan ceritanya satu konser yang war-nya itu orang setengah mati, nyari tiketnya pun bisa nggak dapat, udah online dari jam 1 pagi pun nanti bisa nggak dapat, tiba-tiba ada satu perempuan entah dari mana lah datangnya, dia bilang dia bisa dapat tiket komplimen karena dia kenal sama promotor. Ya kok mikir lah dulu, mikir. Dari mana jalan ceritanya itu coba? Kayak gitu gampangnya dia dapatkan tiket itu dari promotor. Menurut kau lah dulu. Siapa dia? Anaknya promotor? Ya kan enggak juga. Dia bilang dia kenal sama promotor. Tapi entah kenapa bisa dia menipu ratusan orang lah pasti ya. Sampai hasil penipuan itu sampai miliaran gitu kan. Baik kan muncung klien yang bilang gak suka kami ya sama orang dalam, gak suka kami sama jalur orang dalam itu merugikan orang lain. Ya tapi kau kalau ada giliran tiket orang dalam, cepat kali tangan kau untuk pencet beli, cepat kali tangan kau untuk WhatsApp orang yang pesan tiket. Ya cuman aja. Aku permasalahannya yang paling besar sekarang, logika orang-orang yang bisa ketipu ini. Aku gak nyalain si Giska Deborahnya itu ya, dia penipu ya. Apapun caranya dia pasti nipu. Yang aku salahkan kau kasih bobang-bobang. Entah gimana jalan ceritanya sampai akhirnya kau bisa percaya ada satu perempuan yang kenal sama promotor sudah bisa dapat tiket komplimen. Bilanglah dia kenal sama promotor betulan, bapak dia lah, bilanglah bapak dia promotornya, opung dia lah promotornya, perusahaan bapak dia lah itu yang manggil Coldplay datang ke sini. Bisa dikasih tiket komplimen ratusan tiket. Kau mikir lah dulu, bisa dijualnya ratusan tiket di konser yang orang setengah mati dapetin war-nya, orang setengah mati minta tolong sama kawan-kawan untuk antri segala macam, orang yang bela-belain ke Singapura, ke Jepang gara-gara tiket di Indonesia mahal kali. Tapi kau dengan santainya kau merasa kalau itu betul-betul ada ya kan. Jadi jangan kau bilang kenapa ya negara ini nggak maju-maju ya, karena masih ada orang-orang PAO kayak aku yang merasa kalau ada satu perempuan bisa dengan gampangnya dapat tiket komplimen konser sebesar itu, terus dijual dengan harga yang bilang lah masih masuk akal ya kan. Oh enak kali bisa beli tiket begini nonton Coldplay. Longor lah kau. Aku kadang mikir orang-orang ini kayak nggak pakai otak gitu loh. Konsernya memang luar biasa, megah dimanapun di seluruh dunia ini Coldplay. Apalagi konser mereka yang sekarang ini megahnya bukan main. Cuman kan ya bukan berarti kau juga lupa kalau di luar sana banyak kejadian. Bahkan di awal-awal war aja pun udah banyak kejadian penipuan. Tiba-tiba sekarang konser udah mau dekat, tiket yang tadinya udah mau habis, orang-orang biasanya dapat tiket udah tinggal tiket apa namanya, tiket festival atau dapat tiket dari gratisan radio, gratisan kantor. Tiba-tiba kau bisa beli tiket dengan gampangnya. Ya berarti kan kau yang nggak pakai otak. Jadi ya bagus lah kau tipu. Besok-besok bikin lagi kayak gitu, tipu lagi kau. Makin cepat orang kaya kau buat. Bukan masalah penipuan aja ternyata, ada lagi yang demo-demo. Tapi untunglah demonya nggak sebesar yang ditakutkan orang-orang ya, cuman kayak gitu-gitu aja. Tapi kan nggak tahu kenapa sih kalian demo, bingung aku. Valid sih poinnya, cuman ya kenapa sih kalian demo? Ngerti aku kenapa kalian demo. Tahu ujung-ujungnya si Chris Martin dan kawan-kawan itu nyumbangkan kapal juga untuk bersihkan sungai Cisadane ya kan. Berbahagialah orang-orang BSD dibersihkan sungai pakai kapal dari Coldplay. Banggalah kau, ini hasil pembersihan kapal Coldplay kata orang-orang BSD lah ya kan. Soal penipuan ini bukan hal baru sebenarnya. Di negara ini gampang kali orang kena tipu. Gampang kali orang kena tipu. Dari zaman Warkop DKI pun banyak kali orang kena tipu. Koran pun itu bisa kena tipu. Kok masalah gambar gak pakai baju pun ternyata gambar binatang pun bisa kena tipu kok. Emang negara ini masih terlalu gampang percaya sama hal-hal kayak gitu. Ini tiket Coldplay, belum lagi orang-orang yang bisa menggandakan uang, belum lagi orang-orang yang merasa titisan dewa atau apalah, titisan Tuhan segala macam. Terus gue bilang kenapa ya Indonesia masih tetap di kategori negara berkembang? Masih mending kok negara berkembang. Untung kau nggak negara terbelakang dibilang karena orang-orang yang masih banyak kali PAO kayak kau. Berubahlah kau.
Tobat kau. Itu masalah penipuan tiket Coldplay. Sebelum-sebelumnya ada lagi penipuan yang sama si kembar-kembar itu. Si kembar yang jualan iPhone kalau nggak salah. Dia pun modusnya sama. Ada channel, ada orang dalam, bisa dapatkan iPhone harga murah begini, begitu. Kok percaya lah kau semua? Aku bingung. Dia bukan pengusaha, dia nggak punya toko, tapi kau percaya dia bisa mendatangkan barang lebih murah? Perkara lebih murah 1 juta 2 juta ya kan? Mending 1 juta 2 juta itu kau pakai beli tiket ke Singapura kau beli di sana harga Singapura, kau bayar di sini bea cukainya, selesai masalahmu. Ada lagi mungkin itu ditawarin, ini bisa dapat iPhone 15 sebelum orang lain. iPhone 15 belum muncul. Bobang. Udah percaya kok sama omongan-omongan dia. iPhone 14 pun masih baru. Udah langsung ditawarin kok iPhone 15, mau lagi kau. Ya makanya gue bilang, cocok lah kau kena tipu memang betul-betul. Biar berkurang orang bobang. Tapi masalahnya orang-orang yang kena tipu ini, ketipu sekali besok-besok dicoba lagi. Berasa kayak main judi aja rasanya. Pikir kayak, cuman sekali aku kena tipu. Nanti bisa lah, gak mungkin ketipu lagi. Keledai yang gak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kalau orang pauk kayak kau masih bisa 3 kali pun kau bisa jatuh ke lubang yang sama. Tipu lah kau, besok ketipu apa lagi kau? Tipu jualan apa lagi kau besok-besok? Kalau kau perhatikan ya kan, masalah penipuan di Indonesia ini kayak modusnya gitu-gitu aja. Aku kenal orang dalam, aku kenal bapaknya, aku kenal abangnya, aku kenal tantenya, aku kenal omnya. Bisa aku atur jalan pintas kayak gitu. Bahkan masalah-masalah korupsi pun rata-rata kayak gitu. Kenal sama bapak, tanda kutip, bisa lah nanti dilancarkan, kasihlah dulu uang ininya, uang pelicinnya. Nah tipu kau, project kau nggak jalan, uang kau udah habis. Ini penipuan-penipuan dengan modus yang sama ini membuktikan kalau di Indonesia masih banyak kali orang-orang yang harus disuruh ngulang lagi pendidikan dari SMP. Kalau SD oke lah, belum diajari kok logika, masih diajari ABCD, kok dihitung-hitung di situ kan, ngajari hitung-hitungan. Tapi kalau ngajari logika itu, kok logika berpikir itu kayaknya mulai dari SMP kok harus diajari. Orang tahu kayak gitu. Kau yang bilang anti orang dalam. Kalau orang dalam itu merugikan, janganlah pakai orang dalam. Kau komentari lo orang dalam ini dan itu. Giliran ada kesempatan kau pakai orang dalam, kau gas. Kocok emang kau tipu. Apalagi banyak kali kasus penipuan kayak gitu. Gak usah penipuan gadget, gak usah penipuan tiket konser. Masuk polisi, itu pun lagi penipuan kayak gitu kan. Bisa, gampang, kita lancarkan masuknya. Cair uang sekian ratus juta. Terus habis itu lapor kok ke media, ada bapak satu ini bilang dia bisa masukkan anak saya. Gak malu kau. Kau ceritakan sama media, ada orang yang menawarkan anakmu bisa masuk polisi, bisa masuk tentara kalau kau masukkan duit. Gak malu kau cerita sama orang kalau kau keluar duit untuk menyogok. Kau harus masuk penjara kau. Diciduk masukkan penjara, ditampoli kau di penjara itu. Kau yang ngajari orang nggak beres. Ya nggak bisa kok salahkan orang yang nipu. Orang yang nipu kan aku bilang ya memang kayak gitu tabiatnya. Dia diciptakan memang udah untuk nipu orang aja udah. Ular aja memang. Kau aja yang pau masih bisa aku percaya. Masuk lagi lamaran PNS. Bisa. Udah jelas-jelas rekrutmennya resmi. Entah dari mana lagi. Kayak gitu juga rekrutmen BUMN. Gampang kali kok percaya sama orang-orang dalam. Akhirnya jadi tak berusaha. Sedikit-sedikit orang dalam, sedikit-sedikit orang dalam. Dalam jurang lah kok masuk. Yang aku bilang itu, janganlah bodoh kali. Jangan sempurna kali bodoh itu. Bodoh boleh, setiap manusia itu ada bodoh-bodohnya. Aku pun ada bodoh-bodohnya. Orang-orang di luar sana pun ada bodoh-bodohnya. Gak ada yang sempurna kali 100% tanpa kebodohan. Cuman kau, bodohmu yang sempurna. Janganlah. Kasihan kau nanti udah di bumi kau, kasihan. Mati pun kau nanti masuk neraka, kasihan. Udah kau masuk neraka, bodoh lagi kau. Kau lah yang paling bodoh di neraka itu nanti. Kalau di surga kan semua orang sama. Hampir semua agama bilang kalau di surga itu semuanya sama. Tapi kalau di neraka itu kan masih ada level-levelnya. Kau udah masuk neraka karena nyuap orang, sampai di neraka pun kau masuk ke level orang paling bodoh. Kau lah paling bodoh di neraka itu. Siaplah kau entah jadi apa kau nanti. Mikirlah, pelan-pelan mikirlah. Nggak bisa kau suruh orang untuk berhenti buat jahat. Namanya dari zaman dulu kan orang jahat itu pasti ada. Sampai kapan pun orang jahat itu pasti ada. Masalahnya orang pintarnya harus lebih banyak daripada orang jahatnya. Karena kalau lebih banyak orang pintar daripada orang jahat,
kejahatannya itu udah bisa terdeteksi tanpa kau harus masuk dulu ke dalam. Jangan kau bilang analogi keledai-keledai, kau lebih parah dari keledai. Bolak-balik kau ketipu, bolak-balik kau ketipu. Itu lagi ada kasus-kasus tuh yang orang-orang sok pintar mau nipu-nipu, ngambil pinjol pakai KTP entah dari mana-mana, tanpa perlu verifikasi KTP, yang penting cair. Kau banyak-banyain lah utang kau itu ya kan. Kau kasih lah anak istri kau makan dari uang haram gitu, jadi apalah nanti. Itu dulu lah. Capek juga kadang. Mengingat-ingat masih banyak orang pauk di negara ini. Gak tau lah. Ya itu makanya dibilang belajar. Gak perlu tinggi-tinggi kali sekolah, gak perlu tinggi-tinggi kali sekolah. Harus S1, S2, S3. Yang penting belajar. Ilmu itu ada di mana ya, di jalanan pun ada ilmu. Justru orang-orang yang besar di jalanan itu logikanya lebih jalan kadang. Apa namanya? Orang-orang yang di jalan itu kayak nggak naif, bukan grup band ya. Mereka itu merasa ya orang jahat itu ada. Kejadian-kejadian yang terlalu nggak masuk akal itu pasti ujung-ujungnya merugikan. Cuman orang-orang terpelajar ini kadang, ya kan orang-orang yang nonton Coldplay itu nggak mungkin kuproy kan? Nggak mungkin kuproy lebih pentingin nonton konser daripada makan kan? Pasti orang-orang yang punya penghasilan lebih kan? Pasti orang-orang kantor mahasiswa kan? Yang punya channel ketemu sama mahasiswa si Deborah Aritonang itu tadi kan, Itoan Buru Batak yang kurang ajar itu tadi kan. Ya mereka punya channel pasti ke situ, makanya bisa dapat kontaknya si Deborah untuk beli tiket. Ya harusnya kalian lebih terpelajar lah. Tapi kenapa kalian masih bisa dibodoh-bodohin lagi, masih bisa ketipu kalian? Segitu aja lah dulu. Nanti terlalu emosi, putus pula urat saraf ini ya kan. Stroke pula, nggak bisa lanjutin bikin video yang lain. Nanti lagi kita ngobrol lagi. Kau bantu lalu aku, kau like, kau subscribe, kau komen, kau kasih tahu ke kawan-kawan kau ya kan. Kau sebarkan ke seluruh dunia. Kau tambah di komen itu apa kayak mau dibahas ya kan. Berbanyak bahasan kita. Kadang memikirkan topik bahasan ini pun pusing juga, Wak. Harus ada yang bantu mikir. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya ngomongin yang lebih penting lagi lah daripada ini. Segitulah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.